Kamu itu kalau senang sama orang biasa-biasa aja. Termasuk fenomena-fenomena medsos TikTok. Kalau mengidolakan seseorang, bagi artis, ustadz itu biasa-biasa aja. Saya bilang begini, kalau kalian tuh ngaji hanya karena melihat orang itu viral, yakin begitu nggak viral kamu akan pernah ngaji lagi. Gitu. Makanya yang perlu dilihat sebenarnya bukan viralnya, tapi ngajinya. Makanya kenapa ada bahasa ungdur makola walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Dilihat isinya, bukan dilihat siapa yang bicara. Ini fenomena-fenomena TikTok itu Pak, mohon maaf, itu esikam, esiku. Banyak orang akan gampang datang, gampang pergi. Lah kalau tolak ukur seseorang mau ngaji, itu karena kemasyhuran, keviralannya. Di saat orang itu sudah nggak viral, nggak masuk, kamu pasti nggak mau ngaji. Jadi itu penyakit. Makanya kenapa kok saya itu lebih senang dengan kiai-kiai kampung. Karena mereka itu nggak butuh viral. Yang penting manfaat. Betul Bu? Makanya saya kemarin bilang, kan jenengan tahu kedekatan keluarga Ploso dengan saya dengan keluarga Ploso, dengan Gus Kausar dan kawan-kawan. Aku ngomong Gus Kausar kok kayak asik nih, apa gue korban ini? Mau ngaji kok anak korban gitu. Ini ngaji kok Idul Adha. Ini pengajian apa Idul Adha aja. Enggak, saya bilang begini sama Gus Kausar. Gus, secara pribadi saya itu senang. Semakin banyak orang viral itu saya semakin senang. Secara pribadi umpamanya, tugas saya sebagai seorang mubalik itu semakin ringan. Karena tidak semua orang tertuju pada saya. Gantian kepada yang lain. Maka saya senang. Cuman yang kemudian membuat saya sedih itu adalah esikam esiku, gampang datang gampang pergi, viralnya cepat, hilangnya cepat. Padahal yang mau kita itu kadang-kadang mau ngundang seseorang saja nunggu viral. Ya model-modelin nulis belum bilang. Jadi pengen ngundang itu nunggu viral di selalu viral diundang. Jadi ya tidak hanya salahnya Ustadz, panitia ya salah. Jamaah ya salah padha. Salahe nulis tak mergo nuruti salahe jamaah. Dan ini menurut saya itu bahaya. Nunggu seseorang, ngundang seseorang nunggu viralnya. Dan menjauhi seseorang ketika jatuhnya viralnya. Itu kan dolim banget. Betul nggak? Kowe iki lho ora mau betul-betul tok, termasuk sih dadi masalah iki ya lain mungkin. Kok delalan nulis ngundange ustaz rata terkenal, rata viral. Ngono kuwi yo sapa kuwi? Lah wong saya itu masih ingat kok. Nulis iki ngundang pertama salah coba-coba. Kelinci percobaan. Lha aku iki kelingan. Wis ngundange coba-coba. Turu karo bojoku di kamar cuwilik. Nanti aku tiba saka kasur. Memaafkan Gus, saya maafkan. Tapi saya akan ingat. Mangkana fi hajatin akhi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini ajaran sosial. Maka Allah itu keren. Kerennya di mana? Selalu saja memberikan solusi-solusi yang sangat solutif dan istimewa. Bahwa hidup itu tidak hanya persoalan pribadi, tapi menyangkut hak-haknya orang lain.
Ramadan kemarin kan jadi kan Pak, saya diundang untuk ngisi buka puasa di Istana Negara. Semua menteri diundang, Presiden Pak Jokowi hadir, Presiden terpilih hadir. Pak Praktik bilang sama saya begini, Gus, kondisi istana kurang bagus. Kenapa Pak Menteri? Ini masih menunggu putusan MK. Jadi masih ada jaga jarak antara satu dengan yang lain. Tolong Gus kita berbicara tentang sosial. Bagaimana kemudian kita tetap baik walaupun kita berbeda pendapat. Ini yang bilang Pak Praktik saya. Oh iya Pak Menteri. Maka saya tidak los, saya nggak berani los karena kondisi istana, supaya kebatinan istana yang kurang bagus. Sebelum saya ceritakan isi pengajiannya, selesai ngaji, karena ngajinya saya batasi nggak los. Saya lagi makan pola, Pak Jokowi datang, karena posisi mejanya, ini mejanya Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo, Pak Menko, macam-macam di sini, saya di sini mejanya. Nah, jajar begini, di belakang ini mejanya menteri-menteri yang lain. Begitu saya lagi batalin buka puasa, Pak Jokowi datang ke saya. Saya langsung duduk, saya posisi duduk, saya langsung berdiri. Pak Jokowi bilang apa? Gus, kok tumben ngaji ini betul los-losan? Ya karena saya pikir di Istana Negara, kalau kan biasanya saya dengan Pak Jokowi itu lebih banyak di luar istana. Ini saya harus menjaga kewibawaan istana. Saya ngajinya saya batasi nggak los-losan. Pak Jokowi malah bilang, Gus, no kok betul los-losan? Langsung dia bilang, pasti dibatasi sama Pak Praktik ya. Saya jawab, iya Pak. Terus saya bilang, Pak Jokowi bilang begini, besok kalau diundang lagi, los-losan ya Gus ya. Gini tuh Pak, maksud saya supaya diundang lagi. Cair-cair matamu, cair-cair. Cair yo. Makanya begini ya, sebelum saya ceritakan isi tadi, saya pengen memberikan motivasi kepada jenengan dulu. Jadi setelah Ramadan kemarin, saya itu umroh. Saya mengumrohkan beberapa gus dan kiai. Sampai Medina, saya itu pada satu titik nanti yang udah males mau ngapa-ngapain semua. Sampai saya duduk di Raudhah, saya doakan semuanya bisa masuk Raudhah. Amin. Di Raudhah itu, saya itu bersandar begini. Saya itu nangis. Saya mau ngapain lagi? Contoh begini, soal tantangan dakwah. Saya sudah pernah ngaji dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dari orang biasa sampai pejabat yang tinggi luar biasa, saya sudah pernah diundang. Dari orang miskin sampai yang paling kaya raya. Dari tengah kota sampai mereka yang berada di pelosok-pelosok desa, semuanya saya pernah masuk. Diundang wong sugih banget wis biasa, diundang wong kere banget juga biasa. Siapapun udah pernah. Saya pikir begini, mau ngapain lagi? Hidup saya itu mau ngapain lagi? Saya apa? Sudah nggak ada motivasi sama sekali. Ada tukang sapu Nabawi datang, saya panggil, tak kasih uang, masih nih mas, orang Indonesia, orang Lombok, tak kasih uang. Saya bilang begini, Mas, tolong saya diantar ke perusahaan. Oh, ngapain Gus? Saya pengen daftar jadi tukang sapu masjid kayak gitu. Loh beneran? Saya bilang dulu, saya karena sudah bingung mau ngapain lagi tuh hidup saya. Saya merasa Gus gini. Makanya saya bilang sama Mas Riz, abangin jabatan gak usah oke-oke, kesel. Saya mencoba menata cara yang lain, mencari tantangan baru. Begitu saya mau daftar ke perusahaannya itu, saya bilang, Pak, saya daftar. Saya nggak usah dibayar, bila perlu saya bayar. Saya nggak usah dikasih fasilitas, saya tak cari hotel sendiri. Nggak usah lama-lama, izinkan saya menjadi tukang masjid, sapu masjid Nabawi 2 bulan atau 3 bulan saja. Tapi saya minta, saya ditempatkan di Raudhah. Milih lah Pak, Raudhah itu. Aku bisa ngikutin saya juga kayak awakmu ning kono toh. Begitu, Gus, repot. Loh, kenapa kok repot? Lah Gus minta jadi tukang masjid, tukang sapu ning masjid Nabawi. Orang Sidoarjo Gus menang gabulian. Ya artis. Benono Indonesia teko foto. Artis. Kemarin lempar jumroh, lempar jamarot. Saya ketemu dengan rombongan satu kloter dari Madura, dari NTB, dari Kalimantan. Akhirnya setannya seneng, aku gak ngelempar-ngelempar. Soalnya meh ngelempar setan diajak foto. Setannya senengnya raung. Dan baru itu kejadian setan diajak selfie. Lah jamarot kan tempatnya setan. Malah fotonya backgroundnya jamarot. Berani foto selfie karo setan.
Singkat cerita, saya ke Turki. Di Turki itu ada satu kota, di Bursa namanya, kota Bursa. Itu ada masjid Jami. Masjid Jami apa saya lupa. Di situ diriwayatkan, disejarahkan ada tulisan wawu yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir itu nabi yang ditakdir hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi dia tidak mati. Akhirnya masjid di depan wawu itu saya sholat 2 rakaat. 1 sholat tahiyatul masjid, nomor 2 ngalap berkah Nabi Khidir alaihi salam. Begitu selesai sholat, saya doa, saya nangis. Saya mikir begini, Nabi itu mengatakan amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur 60 sampai 70 tahun saja problem hidup kita sebanyak ini. Enggak apa Nabi Khidir sing ora mati. Kuwi mesti masalah ya luwe oke. Di situ kemudian saya kembali bangkit. Saya tidak boleh patah semangat. Saya harus semangat. Saya tidak boleh menyerah. Saya bayangin itu saja. Yang kita usianya 60 sampai 70 tahun saja, problemnya kayak apa coba? Yang jenengan tinggal di Hongkong 21 tahun saja, utangnya lalu lunas. Ngerti, Gus. Gak apa lah seumur hidup. Gak paham, Gus. Umpama nulis di takdir urip salawase. Ayo. Kuwi yakin aku utangnya sampe gon-gon mana nih.